Halo semuanya, balik lagi bareng aku Revi, dan kita udah masuk pada tahap pendaftaran KIP kuliah, dan SNBP pun telah berjalan untuk pendaftaran SNBP-nya. Semangat bagi kalian, semangat berjuang juga. Nah, di sini kita akan membahas detail bagaimana tanggal dari pendaftaran KIP kuliah, karena sangat perlu dipahami dan perlu teman-teman pantau terus bagaimana jadwal dari KIP kuliah, karena ini berbarengan dengan pendaftaran masuk kampusnya, baik itu untuk SNBP ataupun SNBT. Jangan sampai tertipu dengan tanggal pembuatan akun atau pendaftaran KIP kuliah yang waktunya sampai Oktober itu, tapi ternyata harus disinkronkan dengan pada saat teman-teman mendaftar. Misalnya mau mendaftar SNBP. Nah, pada saat mendaftar SNBP itu, pada saat itulah juga teman-teman itu memilih seleksi pada laman KIP kuliahnya. Maka di sini kita akan membahas detail gimana jadwal dari KIP kuliah agar teman-teman paham alur daripada pendaftarannya. Pertama, aku akan bawa kalian kepada jadwal dari KIP kuliahnya. Untuk mendapatkan informasi yang valid, kita akan pergi ke websitenya KIP kuliah. KIP kuliah Kemendikbud Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang ini, dan KIP kuliah Merdeka 2024 sudah dibuka ya. Dan kita langsung aja ke bagian bawah. Di bagian jadwal ini ada dua jadwal di sini. Ini udah 2024 ada dua jadwal, dan berketerangan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Artinya apa? Artinya teman-teman harus memantau juga setelah teman-teman mendapatkan jadwal yang ini. Nah, pertama, pendaftaran akun siswa KIP kuliah itu dibuka pada 12 Februari, beberapa hari yang lalu. Ini sudah tanggal 21 sampai ditutup 31 Oktober 2024. Terus di sini seleksi nasional berdasarkan prestasi 13 Februari sampai dengan 27 Februari. Nah, di sini mungkin teman-teman belum memahami maksud nomor 2 ini apa. Kok tiba-tiba di laman KIP kuliah ada SNBP 2024? Itu korelasinya apa gitu. Mari kita bahas dan kita runtunkan jadwalnya. Nah, di sini aku sudah buat jadwal dari KIP kuliahnya dan juga SNBP maupun SNBT. Di sini lengkap dari dua jalur ini, SNPMB ini. Yang pertama SNBP, registrasi akun 8 Januari sampai 15 Februari. Ini merupakan hal wajib karena di akun inilah tempat kalian itu mengisi data dan juga melakukan proses pendaftaran. Dan sama di 8 sampai 15 ini buat teman-teman yang UTBK juga harus membuat akun di tanggal tersebut. Mungkin di yang UTBK SNBT itu bisa membuatnya di agak akhir karena memang pendaftaran UTBK itu di 21 Maret, sedangkan pendaftaran SNBP itu di 14 sampai 28 Februari 2024. Nah, fokus ke sini. SNBP, aku contohkan SNBP dulu ya. Kalau kita udah tahu pendaftaran SNBP sekarang 14 Februari sampai 28 Februari dan pengumumannya 26 Maret. Sedangkan pendaftaran UTBK itu 21 Maret. Pada saat sebelum pengumuman 26 Maret ini itu udah mulai pendaftaran UTBK dan sampai 5 April. Artinya teman-teman boleh menunggu pengumuman dulu. Kalau seandainya belum rezekinya di SNBP, boleh langsung lanjut ke UTBK SNBT. Di sini ada biasa gelombang 1 dan gelombang 2, terus langsung pengumuman dan masa unduh sertifikat UTBK. Mungkin aku akan fokus ke SNBP dulu karena sekarang pada tahap pelaksanaan SNBP-nya. Lanjut, di sini adalah proses KIP kuliah. Nah, kalau di lamannya tadi ada 2 proses, di sini aku tambahin 3. Pertama ada registrasi pendaftaran akun KIP kuliah. Ini ada lambang bintang, artinya ini yang benar-benar wajib dan tidak boleh dilewatkan karena seperti yang aku bilang, wadah teman-teman dan tempat teman-teman itu mendaftar itu di akun. Di sini 2 Februari sampai 31 Oktober. Nah, ini yang menjadi yang sering sekali membuat mahasiswa itu gagal gitu. Gagal dalam artian mereka nggak paham gimana proses alur pendaftarannya. Dimulai 2 Februari sampai 31 Oktober 2024. Iya, dibilang 31 Oktober, tapi alur pendaftarannya itu ketika teman-teman mau daftar SNBP itu udah wajib untuk mendaftar yang namanya KIP kuliah gitu. Jadi berbarengan. Misal teman-teman mau daftar SNBP tahun ini nih, sekarang udah mau daftar.
Nah, teman-teman diwajibkan untuk membuat akun KIP kuliah, kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk mengklik yang namanya seleksi. Nah, mungkin langsung aja ya aku contohkan untuk seleksi. Karena aku mahasiswa KIP kuliah, jadi coba aku contohkan langsung gimana bagian dari tampilan seleksi itu biar teman-teman itu paham alurnya, biar ada gambaran juga. Baik, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kita bagi dua aja ya teman-teman, biar kita enak juga. Nah, langsung kita masuk aja. Tunggu ya. Terus langsung kita ke bagian proses seleksinya. Ini emang agak lemot ya guys. Di sini kan ada kolom-kolom. Nanti teman-teman disuruh ngisi kolom. Di sini ada proses seleksi. Nah, ini dia teman-teman yang aku maksud. Registrasi pendaftaran 2 Februari sampai 31 Oktober. Sedangkan di sini teman-teman yang mendaftar SNBP itu pendaftaran SNBP-nya itu 14 Februari sampai 28 Februari. Artinya apa? Artinya teman-teman sebelum tanggal 28 Februari harus sudah membuat akun. Dan juga harus mengklik yang namanya di sini, harus mengklik seleksi pada laman ini. Oke. Nah, di sini apabila teman-teman sudah membuat akunnya, kemudian di sini ada sampai ke kolom-kolomnya udah diisi, ke proses seleksi ini. Seleksi ini kemarin LTMPT namanya karena memang lembaganya berbeda, tapi emang tetap prosesnya cukup sama gitu ya teman-teman. SNPTN nih teman-teman. Jadi aku udah mengklik di sini di halaman seleksi ini bahwa aku itu mendaftar SNPTN. Dan SNPTN aku belum, kalau sekarang SNBP namanya, aku belum rezeki dan aku lanjut ke UTBK SBMPTN dulu namanya. Dulu UTBK SBMPTN, sekarang SNBT. Nah, ini udah aku klik gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita nggak cukup untuk membuat akunnya aja atau kita nunggunya aja, ada proses lagi gitu teman-teman di bagian laman KIP kuliahnya tadi. Jangan lupa untuk diklik bahwa teman-teman mengikuti proses seleksi KIP kuliah, itu yang menentukannya, itu yang menjadi patokannya gitu, finalnya teman-teman itu mengikuti proses ini. Nah, nantinya ketika teman-teman selesai nih mengklik di laman KIP kuliah, nanti akan ada yang namanya proses sinkronisasi. Nanti di sini, di bagian sini tadi, proses sinkronisasi mana ya, di SBMPTN. Pokoknya di sini nanti ada proses sinkronisasi, udah kayak tersinkron gitu teman-teman, disinkronisasikan pada tanggal berapa gitu. Itu yang dilakukan oleh sistem, bukan kita yang melakukannya. Jadi kita nunggu dan mengisi data dengan baik dan juga data yang sesuai gitu, jangan sampai ada yang salah, karena itu kan sinkronisasi. Kalau nggak sinkron ya berarti nggak tersinkron gitu teman-teman. Nah, BTW aku dari angkatan 2022 ya, 2022 KIP kuliahnya. Oke, jadi itu untuk SNBP ya teman-teman, dan seleksi KIP kuliah perguruan tinggi. Kalau udah itu udah gitu teman-teman. Pengumumannya kapan kak? Apakah ada waktu kayak gitu? Pengumumannya itu pada saat teman-teman itu udah keterima di SNBP-nya. Nah, ini pengumuman 26 Maret. Oke, teman-teman lolos, misalkan teman-teman lolos di PTN misal teman-teman lolos di PTN. Lolos di PTN ini belum tentu lolos KIP kuliah, karena pengumuman KIP kuliah itu pada saat teman-teman itu udah masuk gitu ya ke kampusnya. Kayak aku dulu itu tuh pengumuman KIP kuliah itu ada beberapa bulan gitu ketika aku lolos di kampus yang aku tuju gitu, lolos di Unsri, Universitas Sriwijaya. Seperti itu teman-teman alurnya. Jadi jangan lengah. Terus begitupun dengan UTBK SNBT, kan pendaftarannya di 21 Maret sampai 5 April.
Nah, bagi yang mengikuti KIP kuliah ini gratis untuk biaya pendaftaran UTBK. Bagi yang nggak ikut itu dikenakan 200.000 untuk yang mengisi satu jurusan ya gitu, yang bagian saintek atau sosumnya gitu, satu aja. Kalau dua-duanya 300 atau berapa ya gitu. Intinya kalau untuk yang KIP kuliah itu tidak dipungut biaya atau dibebankan ke pemerintah gitu teman-teman. Jadi itulah alur dari KIP kuliah, dan teman-teman harus benar-benar paham, pantengin terus, perbanyak FYP TikToknya dengan konten-konten yang teman-teman butuhkan, seperti halnya informasi masuk kampus dan juga beasiswa KIP kuliah ini. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman lainnya. Bye bye.